Dipaksa menikah dengan ustadz kampung yang lumpuh agar aku insyaf. Namun, saat malam pertama, hal mengejutkan terjadi. Raisa selalu merasa hidupnya seperti sebuah perahu kecil yang terus-menerus diombang-ambingkan oleh ombak besar. Sejak kecil, ia tumbuh di bawah bayang-bayang ibunya, seorang wanita tegar bernama Busari, yang memiliki pandangan sangat keras tentang norma dan moral. Bagi Busari, reputasi keluarga adalah segalanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan mimpi atau kebahagiaan anaknya sendiri. Di usianya yang baru menginjak 26 tahun, Raisa sudah menemukan jati dirinya. Ia adalah wanita modern, pekerja keras, dan mandiri. Setelah lulus dari universitas dengan predikat cum laude, ia membangun karier gemilang sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan ternama di kota besar. Namun semua pencapaian itu tidak cukup bagi Busari. Dalam benaknya, kesuksesan sejati seorang wanita hanya bisa diukur melalui pernikahan. "Kamu sudah cukup tua untuk bermain-main dengan karier," kata Busari suatu malam saat mereka makan malam bersama. Suaranya datar namun menusuk, seperti biasa. "Aku sudah menemukan seseorang yang cocok untukmu." Raisa menatap ibunya dengan alis terangkat. Apa maksud ibu?" Busari meletakkan sendoknya, kemudian menyodorkan secarik kertas kepada Raisa. Di atasnya tertulis nama Faiz Al-Hadi, disertai foto pria berkacamata yang duduk di kursi roda. Tulisan di bawah fotonya menjelaskan bahwa Faiz adalah seorang ustadz muda yang aktif memberikan ceramah di masjid-masjid sekitar. Dia lumpuh? Raisa nyaris tak percaya apa yang ia lihat. "Ibu serius ingin aku menikahinya?" "Iya," jawab Busari tanpa ragu. "Ini demi tebusan keluarga. Kita punya utang pada keluarganya." "Utang?" Raisa tersentak. "Utang apa? Kenapa aku harus membayar dosa orang lain?" Busari menghela napas panjang. Wajahnya tampak lebih lelah daripada biasanya. "Kamu tidak perlu tahu semuanya sekarang. Yang penting, ini adalah cara terbaik untuk membersihkan nama keluarga kita. Aku sudah bicara dengan keluarganya, dan mereka setuju." Raisa meremas kertas itu dalam genggamannya. Kemarahannya mulai mendidih. "Jadi, ibu mau aku mengorbankan hidupku, begitu saja? Hanya karena rasa bersalah ibu kepada keluarga mereka?" "Bukan begitu." Busari mencoba menjelaskan, tetapi nada suaranya tetap tegas. "Ini bukan soal pengorbananmu semata. Ini juga demi masa depanmu. Kamu akan menjadi istri seorang ustadz. Bukankah itu lebih baik daripada terus bekerja di kantor, pulang larut malam, dan entah kapan menikah?" Raisa bangkit dari kursinya dengan gerakan kasar. "Tidak ada yang bilang aku butuh izin ibu untuk hidup bahagia," bentaknya. "Aku tidak peduli apa alasannya. Aku tidak akan menikah dengan pria itu." Namun, meskipun ia berteriak sekeras mungkin, hati kecilnya tahu bahwa ibunya tidak akan mundur begitu saja. Selama bertahun-tahun, Raisa selalu menyerah pada permintaan Busari, entah itu membatalkan liburan demi acara keluarga, meninggalkan teman-temannya demi menjaga adik-adiknya, atau bahkan mengambil jurusan kuliah yang dipilihkan ibunya. Kali ini, ia bertekad untuk melawan. Tapi apakah ia benar-benar bisa? Beberapa minggu kemudian, Raisa akhirnya luluh. Bukan karena ia menerima pernikahan itu dengan sukarela, melainkan karena tekanan yang semakin kuat dari ibunya. Busari bahkan sampai mengancam akan menjual rumah warisan keluarga jika Raisa tetap menolak. Bagi Raisa, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang bisa ia anggap sebagai pelariannya. Ia tidak ingin kehilangannya. Pada hari pertemuan pertama dengan Faiz, Raisa datang dengan langkah-langkah berat. Hatinya dipenuhi amarah dan kekecewaan. Saat ia melihat Faiz duduk di kursi rodanya, senyum hangat terpampang di wajahnya, Raisa hampir saja menangis. Bukan karena sedih, melainkan karena marah. Ia merasa dunia sedang bermain-main dengannya. "Assalamualaikum," sapa Faiz dengan suara lembut. "Aku Faiz." Raisa hanya mengangguk singkat, tidak repot-repot membalas salamnya. Matanya menatap, dingin, seolah-olah Faiz adalah penyebab dari semua masalahnya. "Maafkan aku kalau kedatanganku membuatmu tidak nyaman,"
lanjut Faiz, masih dengan senyuman tenang. Aku tahu ini situasi sulit bagi kita berdua. Raisa mendengus pelan. Kamu tahu? Jelas-jelas kamu duduk di kursi roda, dan sepertinya tidak punya pilihan lain selain menerima pernikahan ini. Jadi, jangan berpura-pura paham bagaimana perasaanku. Faiz terdiam sejenak, kemudian tertawa kecil. Kamu benar, aku memang tidak bisa memilih banyak hal. Tapi aku yakin, Allah punya rencana indah untuk kita. Mungkin ini adalah awal sesuatu yang baik. Kalimat itu membuat Raisa semakin geram. Bagaimana mungkin pria ini bisa tetap tenang dan positif meski nasibnya begitu tragis? Baginya, Faiz hanyalah korban lain dari skenario absurd yang disusun oleh ibunya. Namun, di tengah kemarahannya, ada sesuatu yang samar-samar membuatnya penasaran. Ada ketenangan dalam tatapan Faiz, ada kelembutan dalam suaranya, dan ada aura ketulusan yang sulit ia abaikan. Pernikahan Raisa dan Faiz berlangsung sederhana, tanpa gemerlap atau keriuhan yang biasanya menyertai pernikahan. Hanya keluarga inti dan beberapa tetangga dekat yang hadir. Bagi Raisa, hari itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ia berdiri di samping Faiz, memakai gaun putih yang dipilihkan ibunya, dengan senyum palsu yang ia paksakan di wajahnya. Di dalam hatinya, amarah dan kekecewaan masih bergelora. Setelah upacara selesai, mereka kembali ke rumah Faiz, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang tenang. Rumah itu tidak besar, tapi rapi dan bersih, dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman hijau. Ada sesuatu yang menenangkan tentang tempat itu, meskipun Raisa enggan mengakui bahwa ia merasa nyaman. Awalnya, hubungan mereka dingin dan canggung. Raisa menghindari interaksi lebih dari yang diperlukan. Setiap kali Faiz mencoba berbicara dengannya, ia hanya menjawab dengan kalimat pendek dan datar. Namun, Faiz tidak pernah menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Sebaliknya, ia selalu bersikap sabar dan lembut, seolah-olah ia memahami betapa sulit situasi ini bagi Raisa. Kamu tidak perlu membantuku kalau tidak mau, kata Faiz suatu pagi saat Raisa dengan malas-malasan membersihkan meja makan. Aku bisa melakukannya sendiri. Raisa mendengus. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku sudah di sini sekarang. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengisi waktu. Faiz tersenyum tipis. Terima kasih. Tapi ingatlah, aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Komentar itu membuat Raisa semakin kesal. Mengapa pria ini begitu baik? Bukankah seharusnya ia juga marah karena dipaksa menikahi wanita yang jelas-jelas tidak mencintainya? Beberapa minggu berlalu, dan Raisa mulai melihat sisi lain dari Faiz yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Suatu sore, ia melihat Faiz memberikan pelajaran agama kepada anak-anak kecil di masjid dekat rumah. Dengan kursi rodanya, Faiz duduk di tengah-tengah mereka, bercerita tentang nilai-nilai kehidupan dengan cara yang begitu menyentuh. Matanya berbinar penuh semangat, dan senyumnya tampak begitu tulus. Anak-anak itu mendengarkannya dengan antusias, tertawa dan bertanya-tanya dengan polos. Raisa diam-diam mengamati dari pintu masjid, hatinya tergerak oleh apa yang ia lihat. Ia tidak bisa memahami bagaimana pria yang telah kehilangan kemampuan berjalan masih bisa memiliki semangat hidup sebesar itu. Ada sesuatu yang istimewa tentang Faiz. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Saat pulang ke rumah, Raisa mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di benaknya. Bagaimana Faiz bisa tetap tegar meski nasibnya begitu sulit? Apa yang membuatnya begitu berbeda dari orang-orang lain yang pernah ia temui? Meskipun ada momen-momen seperti itu, Raisa masih belum sepenuhnya menerima keadaan barunya. Malam-malam sering dihabiskannya dengan menatap langit-langit kamar, memikirkan semua rencana masa depannya yang kini lenyap begitu saja. Ia merasa hidupnya direnggut oleh ibunya dan tidak punya kendali atas apapun. Suatu malam, ia mendengar suara Faiz membaca Al-Quran di ruang tamu. Nadanya lembut dan penuh penghayatan, membuat Raisa tanpa sadar mendekat untuk mendengarkannya. Saat ia melihat Faiz, ia melihat ketenangan yang mendalam dalam ekspresinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa iri pada pria itu.
Bukan karena kursi rodanya, tetapi karena kemampuannya untuk menerima segala sesuatu dengan damai. "Kenapa kamu bisa begitu tenang?" tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Faiz menoleh, tampak sedikit terkejut mendengar suara Raisa. "Tenang?" "Iya," kata Raisa, duduk di kursi di seberangnya. Aku tidak mengerti. Kamu lumpuh, dipaksa menikah dengan orang asing, tapi kamu tetap tersenyum. Bagaimana caranya?" Faiz tersenyum tipis, lalu menundukkan kepala sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak akan berbohong. Ada hari-hari ketika aku merasa sangat marah dan kecewa. Tapi aku belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita lakukan adalah menerima dan mencari hikmah di baliknya. Allah tidak memberi kita ujian yang tidak bisa kita tanggung." Jawaban itu membuat Raisa terdiam. Ia tidak yakin apakah ia bisa sebijak Faiz, tapi entah kenapa kata-kata itu meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Seiring berjalannya waktu, Raisa mulai mencari tahu lebih banyak tentang Faiz dan keluarganya. Ia penasaran dengan alasan sebenarnya mengapa ibunya begitu ngotot agar ia menikahi pria ini. Pada suatu hari, saat membersihkan lemari tua di kamar Faiz, ia menemukan sebuah surat kuno yang diselipkan di antara buku-buku. Surat itu ditulis tangan dengan tulisan yang sudah memudar. Isinya membuat Raisa tercengang. "Untuk keluarga Al-Hadi, kami menyadari kesalahan besar yang telah kami lakukan. Kami siap menerima konsekuensi apapun demi menebus dosa ini. Semoga perkawinan ini dapat menjadi jalan untuk memperbaiki hubungan antara kedua keluarga kita." Tidak ada nama pengirim, tapi Raisa yakin bahwa surat itu ditulis oleh ibunya. Apa yang dimaksud dengan kesalahan besar, dan apa hubungannya dengan Faiz? Raisa duduk di tepi tempat tidur, memegang surat itu erat-erat. Hatinya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Ia tahu bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan oleh ibunya, dan rahasia itu pasti berkaitan dengan Faiz. Namun, di tengah kebingungannya, ia juga mulai merasakan sesuatu yang baru. Rasa hormat dan kekaguman terhadap pria yang kini menjadi suaminya. Apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu? Gumamnya pelan, sambil menatap keluar jendela dengan pikiran yang semakin gelisah. Surat tua yang ditemukan Raisa di lemari Faiz menjadi awal dari serangkaian pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Setiap malam, ia membolak-balik isi surat itu. Dalam benaknya, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang masih kabur. Namun, semakin ia berusaha memahami, semakin besar pula rasa penasarannya terhadap masa lalu keluarganya dan hubungan mereka dengan Faiz. Raisa memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang rahasia yang disembunyikan ibunya. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil dari tingkah laku Busari, mencoba menemukan celah untuk mendapatkan jawaban. Suatu sore, saat ibunya berkunjung ke rumah, Raisa mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung. "Ibu," kata Raisa dengan nada hati-hati, "ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Tentang keluarga Faiz." Busari tampak terkejut sejenak, lalu wajahnya berubah muram. "Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu?" "Aku hanya ingin tahu," jawab Raisa, berusaha tetap tenang. "Ada banyak hal yang tidak jelas. Kenapa ibu begitu ngotot agar aku menikahi Faiz? Apa sebenarnya yang terjadi antara keluarga kita dan keluarganya?" Busari menghela napas panjang, kemudian menundukkan kepala. Untuk beberapa saat, ia terdiam, seolah-olah ragu untuk melanjutkan. Akhirnya, ia berkata pelan, "Ini bukan cerita yang mudah untuk diceritakan. Kamu mungkin akan membenciku setelah tahu semuanya." Kalimat itu membuat Raisa semakin penasaran. "Ceritakan saja, Bu. Aku sudah dewasa. Aku bisa menerima apapun yang ibu katakan." Busari akhirnya mulai bercerita dengan suara gemetar. Ia menjelaskan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika ia masih muda, ia pernah berselingkuh dengan ayah Faiz. Hubungan itu terjadi karena kesalahpahaman dan emosi yang tidak terkendali. Saat itu, Busari belum menikah dengan ayah Raisa, dan hubungannya dengan ayah Faiz hanyalah perselingkuhan singkat. Namun, tragedi terjadi ketika Busari memutuskan untuk meninggalkan ayah Faiz. Dalam kepanikan,
ia kabur saat keduanya sedang berkendara bersama. Kecelakaan pun tak terhindarkan, dan ayah Faiz meninggal dunia. Sementara Faiz kecil selamat tetapi lumpuh permanen. Setelah itu, aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri, kata Busari, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku merasa seperti penyebab semua penderitaan keluarga Al-Hadi. Maka, ketika ada kesempatan untuk menebus dosa ini melalui pernikahanmu dengan Faiz, aku merasa inilah cara terbaik. Raisa terdiam, dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rahasia keluarganya begitu gelap. Meskipun marah dan kecewa, ia juga merasakan rasa iba terhadap ibunya. Selama bertahun-tahun, Busari hidup dengan beban rasa bersalah yang begitu berat. Setelah mengetahui kebenaran, Raisa dilanda konflik internal. Di satu sisi, ia marah besar kepada ibunya karena telah memaksanya masuk ke dalam situasi ini tanpa memberitahunya alasan sebenarnya. Di sisi lain, ia mulai memahami bahwa ibunya hanya mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu dengan cara yang ia anggap terbaik. Namun, yang lebih mengganggu pikirannya adalah hubungannya dengan Faiz. Jika Faiz mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada ayahnya, apakah ia akan membenci Raisa dan keluarganya? Bagaimana mungkin pria yang begitu sabar dan bijaksana itu tidak menyalahkan mereka atas tragedi yang merenggut kemandiriannya? Suatu hari, Raisa memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Faiz. Ia duduk di sampingnya di ruang tamu, memegang kedua tangannya dengan erat. "Faiz," katanya pelan, Aku harus memberitahumu sesuatu yang penting." Faiz menatapnya dengan ekspresi penuh perhatian. "Apa itu, Raisa? Kamu bisa bicara apapun padaku." Raisa menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan segalanya tentang perselingkuhan ibunya dengan ayah Faiz, kecelakaan tragis itu, dan alasan mengapa pernikahan mereka diatur. Ia berharap reaksi Faiz akan penuh kemarahan atau kebencian. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah mendengar cerita itu, Faiz hanya tersenyum tipis. "Aku sudah tahu," katanya pelan. "Kamu sudah tahu?" Raisa tercengang. "Sejak kapan?" "Sejak sebelum pernikahan kita," jawab Faiz. "Aku memang tidak tahu detailnya, tapi aku sudah menduga bahwa ada alasan besar di balik keputusan ibuku untuk mendorong pernikahan ini. Tapi aku memilih untuk tidak membenci. Aku percaya bahwa cinta dan pengampunan adalah jalan terbaik untuk melewati masa lalu." Jawaban itu membuat Raisa terdiam. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Faiz bisa begitu tegar, meskipun mengetahui kebenaran yang begitu menyakitkan. Percakapan itu menjadi titik balik bagi Raisa. Ia mulai melihat Faiz bukan hanya sebagai suaminya, tetapi sebagai guru spiritual yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang begitu dalam. Perlahan-lahan, ia mulai membuka hatinya untuk menerima keadaan barunya. Raisa juga mulai belajar untuk memaafkan ibunya. Meskipun sulit, ia menyadari bahwa Busari hanya melakukan apa yang ia anggap terbaik demi menebus kesalahannya. Ia memutuskan untuk tidak lagi memandang pernikahannya dengan Faiz sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Suatu pagi, saat mereka sarapan bersama, Raisa tersenyum pada Faiz untuk pertama kalinya dengan tulus. "Terima kasih," katanya pelan. "Untuk semuanya." Faiz balas tersenyum, matanya berbinar hangat. "Tidak perlu berterima kasih. Kita sama-sama sedang belajar, kan?" Di halaman rumah mereka, Raisa duduk di samping Faiz, menikmati udara, pagi yang segar. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan kilauan romansa atau gairah yang membara. Kadang-kadang, cinta hadir dalam bentuk pengertian, pengampunan, dan penerimaan terhadap kekurangan satu sama lain. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, Raisa yakin bahwa ia sedang berada di jalur yang tepat menuju kebahagiaan yang sejati. "Aku siap untuk melangkah maju," bisiknya dalam hati, sambil memandang langit biru yang cerah. Setelah kebenaran terungkap dan Raisa mulai membuka hatinya,
hubungan mereka dengan Faiz semakin erat. Namun, perjalanan menuju penerimaan penuh tidaklah mudah. Ada luka-luka masa lalu yang masih perlu disembuhkan, baik dalam diri Raisa maupun dalam hubungannya dengan ibunya. Raisa memutuskan untuk mengunjungi ibunya, untuk pertama kalinya sejak pernikahannya tanpa rasa marah atau kebencian. Ia ingin mencoba memahami sudut pandang Busari, meskipun itu tidak berarti ia langsung bisa memaafkannya sepenuhnya. Saat ia tiba di rumah ibunya, Busari tampak gugup melihatnya. "Kamu datang?" tanyanya dengan nada cemas. "Iya, Bu," jawab Raisa pelan. "Aku hanya ingin bicara." Mereka duduk di ruang tamu yang sunyi, udara terasa tegang. Raisa menatap ibunya lama, sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah tahu semuanya tentang ayah Faiz, tentang apa yang terjadi." Busari menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Maafkan aku, Nak. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Tapi aku salah. Aku seharusnya tidak memaksakan ini padamu." Raisa menghela napas panjang. "Aku tidak bilang aku sudah sepenuhnya memaafkanmu. Tapi aku mencoba untuk memahami. Kamu punya alasanmu, dan aku tahu kamu tidak bermaksud buruk." Percakapan itu menjadi awal dari proses penyembuhan bagi keduanya. Meskipun masih ada rasa sakit yang tersisa, Raisa merasa lega, karena ia akhirnya bisa berbicara dari hati ke hati dengan ibunya. Hidup Raisa dan Faiz tampak mulai tenang hingga suatu hari, seseorang dari masa lalu Raisa muncul kembali. Arif, teman lamanya dari kampus. Arif adalah pria yang pernah dekat dengannya sebelum pernikahan ini dipaksakan oleh Busari. Hubungan mereka sempat berakhir karena Raisa lebih fokus pada karier dan merasa belum siap untuk menjalin komitmen serius. Arif datang ke rumah Raisa dengan alasan kebetulan lewat. Saat melihat Raisa di halaman rumah bersama Faiz, wajahnya langsung berubah muram. "Jadi, benar kau sudah menikah?" katanya setelah menyapa dingin. "Ya," jawab Raisa singkat. "Ini suamiku, Faiz." Arif menatap Faiz dari atas ke bawah, matanya penuh dengan rasa tidak percaya. "Kursi roda? Jadi ini pilihanmu?" Faiz tersenyum tipis, tetap tenang meskipun jelas-jelas merasakan ketegangan di udara. "Bukan pilihan kami berdua, tapi kami sedang belajar untuk menjalaninya bersama." Arif kemudian menarik Raisa ke samping, berbisik agar Faiz tidak mendengarnya. "Kenapa kamu mau hidup seperti ini? Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini, Raisa. Lebih dari dia." Raisa menatap Arif dengan tajam. "Ini bukan urusanmu, Arif. Hidupku adalah tanggung jawabku sendiri." Namun, kata-kata Arif ternyata meninggalkan bekas di pikiran Raisa. Selama beberapa hari, ia kembali dilanda keraguan. Apakah ia benar-benar bahagia dengan kehidupannya sekarang? Apakah ia hanya menipu diri sendiri dengan mencoba menerima keadaan? Suatu malam saat Raisa duduk di tepi tempat tidur, Faiz masuk ke kamar. Ia tampak khawatir. "Ada sesuatu yang mengganggumu?" tanyanya lembut. Raisa menatapnya lalu menggeleng. "Tidak apa-apa. Hanya, kadang aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa hidup seperti ini selamanya?" Faiz duduk di kursi rodanya, menatap Raisa dengan ekspresi tenang. "Kamu tidak harus tinggal demi aku, Raisa. Jika kamu merasa tidak bahagia, aku akan memahami jika kamu ingin pergi." Kalimat itu membuat Raisa tercengang. Kamu serius?" Faiz mengangguk. "Cinta tidak pernah memaksa. Jika kamu merasa ada tempat lain yang lebih cocok untukmu, aku tidak akan menghalangi. Tapi ingatlah satu hal, kebahagiaan sejati bukan tentang kondisi fisik atau materi, melainkan tentang bagaimana kita memandang kehidupan dengan hati yang terbuka." Ucapan Faiz menyadarkan Raisa. Ia menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang langka dan berharga dalam diri Faiz. Kedamaian, pengertian, dan cinta yang tulus. Ia tidak ingin kehilangan itu hanya karena rasa ragu yang sesaat. "Aku tidak akan pergi," katanya dengan tegas. "Aku sudah memilih untuk tetap di sini, bersamamu." Faiz tersenyum,
Matanya berbinar hangat. Terima kasih, Raisa. Keesokan harinya, Raisa bertemu dengan Arif di sebuah kafe. Ia menatapnya dengan tegas. Arif, aku sudah memikirkan semua yang kamu katakan, dan aku sudah membuat keputusan. Arif tampak berharap. Jadi, kamu akan meninggalkan dia? Tidak, jawab Raisa tegas. Aku tidak akan meninggalkan Faiz. Dia adalah suamiku, dan aku sudah menemukan kebahagiaan sejati bersamanya. Mungkin dulu aku tidak tahu apa yang aku inginkan, tapi sekarang aku yakin, ini adalah hidupku, dan aku memilih untuk menjalaninya bersama Faiz. Arif tampak kecewa, tapi ia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Ia akhirnya pergi, meninggalkan Raisa dengan perasaan lega. Di halaman rumah, Raisa duduk di samping Faiz, memegang tangannya dengan erat. Ia tersenyum, merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Kita akan baik-baik saja, katanya pelan. Faiz balas tersenyum, matanya penuh dengan keyakinan. Iya, kita akan baik-baik saja. Aku sudah menemukan tempatku, gumam Raisa dalam hati, sambil memandang senja yang perlahan memudar di cakrawala. Setelah menolak Arif dan sepenuhnya menerima kehidupannya bersama Faiz, Raisa merasakan perubahan mendalam dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat pernikahannya sebagai beban atau kewajiban yang dipaksakan oleh ibunya. Sebaliknya, ia mulai melihat hubungannya dengan Faiz sebagai berkah, sebuah kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, perjalanan cinta mereka tidak berhenti di situ. Ada tantangan baru yang harus mereka hadapi bersama, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Raisa mulai terlibat lebih aktif dalam kegiatan sehari-hari Faiz. Ia membantunya mengajar anak-anak di masjid, mengurus rumah, tangga, bahkan belajar tentang nilai-nilai spiritual yang diajarkan Faiz. Dengan sikap rendah hati, Faiz selalu memberikan dukungan tanpa batas, memastikan bahwa Raisa merasa nyaman dan tidak tertekan. Suatu hari, saat mereka sedang berdiskusi tentang pelajaran agama, Raisa bertanya, "Faiz, bagaimana kamu bisa begitu sabar? Aku masih belum bisa seperti itu." Faiz tersenyum tipis. Kesabaran bukanlah sesuatu yang langsung datang. Aku juga pernah marah dan kecewa. Tapi aku belajar bahwa semakin kita fokus pada hal-hal positif dalam hidup, semakin mudah kita untuk melupakan rasa sakit. Raisa mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa Faiz adalah cerminan dari prinsip-prinsip yang selama ini ia ajarkan. Ia tidak hanya bicara tentang cinta dan pengampunan, tetapi juga menjalaninya dengan tulus. Hubungan mereka semakin erat ketika mereka mulai berbagi impian dan harapan untuk masa depan. Suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah, Raisa berkata, "Aku ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa membantu orang lain." Faiz menatapnya dengan ekspresi antusias. "Seperti apa?" "Aku ingin membuka pusat pendidikan untuk anak-anak kurang mampu," jawab Raisa. "Kita bisa mengajarkan mereka tentang agama, seni, dan ilmu pengetahuan. Mungkin kita juga bisa melibatkan komunitas setempat." Faiz tersenyum lebar. "Itu ide yang luar biasa. Kamu punya bakat besar untuk itu, Raisa. Aku yakin kamu bisa membuat sesuatu yang istimewa." Dengan dukungan penuh dari Faiz, Raisa mulai merencanakan proyek tersebut. Ia menggunakan keterampilannya sebagai desainer grafis untuk membuat materi, promosi, sementara Faiz membantu menghubungi donatur dan relawan. Proses ini tidak hanya membawa mereka lebih dekat, tetapi juga memberikan makna baru bagi kehidupan mereka. Namun, tidak semua orang mendukung visi mereka. Beberapa anggota keluarga, Faiz, terutama ibunya, merasa tidak puas dengan cara Raisa menjalani pernikahan ini. Mereka khawatir bahwa Raisa hanya memanfaatkan Faiz demi reputasi keluarganya sendiri. "Kamu harus lebih serius menjaga nama baik keluarga Al-Hadi," kata Ibu Faiz suatu hari saat berkunjung. "Bukan hanya tentang proyek-proyek amal atau kegiatan sosial. Ini tentang menjaga tradisi." Raisa menatap wanita itu dengan tenang. "Bu, aku mencintai Faiz.
Dan aku ingin membuat hidup kami bermakna, tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat. Itu yang kami yakini. Ibu Faiz tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, kalau itu yang kamu percayai, lakukanlah. Tapi jangan sampai ada yang merusak nama keluarga. Meskipun teguran itu meninggalkan bekas, Raisa tidak gentar. Ia tahu bahwa ia dan Faiz sedang berada di jalur yang benar. Saat pusat pendidikan akhirnya dibuka, Raisa merasa bangga melihat anak-anak berlarian dengan gembira di halaman. Faiz duduk di kursi rodanya, tersenyum lebar melihat hasil kerja keras mereka. "Kamu hebat, Raisa," kata Faiz pelan. "Ini semua karena usahamu." Raisa menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Tidak, ini karena kita melakukannya bersama." Untuk pertama kalinya, Raisa menyadari bahwa cinta tidak hanya tentang kata tuana, tetapi tentang tindakan. Ia telah menemukan cinta yang tulus dalam diri Faiz, dan ia tahu bahwa cinta itu akan terus tumbuh seiring waktu. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Raisa duduk di samping Faiz, memegang tangannya erat-erat. "Terima kasih," katanya. Pelan Faiz balas tersenyum. "Untuk apa?" "Untuk segalanya. Untuk mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya." Raisa menatap mata Faiz, merasakan kedamaian yang tak tergantikan. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka dimulai dengan paksaan, kini ia telah menemukan cinta yang tulus. Cinta yang lahir dari pengertian, pengampunan, dan penerimaan. "Kita sudah melewati banyak hal," gumam Raisa dalam hati. "Dan aku tidak akan menukar apapun untuk ini." Setelah berbulan-bulan membangun pusat pendidikan dan menjalani kehidupan bersama dengan Faiz, Raisa merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian sejati. Namun, ujian terakhir dalam perjalanan mereka masih menanti, sebuah tantangan yang akan menguji keteguhan hati dan cinta mereka, serta membawa penutup yang indah bagi kisah ini. Beberapa minggu setelah pusat pendidikan dibuka, Busari jatuh sakit parah. Dokter mendiagnosisnya dengan penyakit jantung yang sudah lama diderita tanpa ia sadari. Mendengar kabar itu, Raisa langsung bergegas ke rumah ibunya, meskipun hubungan mereka belum sepenuhnya pulih. Saat melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur, Raisa merasakan rasa iba yang mendalam. "Bu," katanya pelan, sambil menggenggam tangan Busari. "Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya?" Busari tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin menjadi bebanmu lagi, Nak. Aku sudah menyusahkanmu cukup banyak." Raisa menggeleng. "Ibu tidak pernah menyusahkanku. Ibu hanya mencoba melindungi keluarga kita dengan caranya sendiri." Mendengar kata-kata itu, Busari mulai menangis. "Maafkan aku, Raisa. Maaf karena memaksamu menikahi Faiz. Aku hanya ingin menebus dosaku." Raisa memeluk ibunya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ikatan emosional yang mendalam dengan wanita yang selama ini ia anggap keras dan egois. "Aku sudah memaafkanmu, Bu. Tidak ada lagi rasa marah di hatiku." Selama beberapa minggu ke depan, Raisa tinggal di rumah ibunya untuk merawatnya. Ia meninggalkan Faiz untuk sementara waktu, tetapi suaminya selalu mendukung penuh keputusannya. Setiap hari, Faiz menelepon untuk menanyakan kondisi Busari dan memberikan semangat kepada Raisa. "Aku bangga padamu," kata Faiz suatu malam saat mereka berbicara melalui telepon. "Kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat berarti." "Ini bukan tentang aku," jawab Raisa pelan. "Ini tentang bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai." Percakapan itu membuat Raisa semakin yakin bahwa pengampunan adalah kunci untuk melewati semua kesulitan. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalu penuh dengan luka, cinta dan pengertian bisa menyembuhkan segalanya. Meskipun Raisa berusaha keras, kondisi Busari terus memburuk. Suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, Busari menghembuskan napas terakhirnya di hadapan Raisa. Meskipun sedih, Raisa merasa lega karena ibunya meninggal dengan damai, setelah semua konflik antara mereka terselesaikan. Di pemakaman, Raisa duduk di samping Faiz, memegang tangannya erat-erat. "Terima kasih sudah mendukungku," katanya pelan. "Tanpamu,
Aku tidak akan bisa melewati ini. Faiz tersenyum lembut. Kita saling mendukung, Raisa. Itulah arti sebuah pernikahan. Setelah kepergian Busari, Raisa dan Faiz melanjutkan hidup mereka dengan tekad yang lebih kuat. Mereka memutuskan untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada pusat pendidikan yang telah mereka bangun. Anak-anak yang belajar di sana tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai kehidupan seperti cinta, pengampunan, dan keberanian menghadapi masa lalu. Suatu hari, saat mereka duduk di halaman pusat pendidikan, seorang anak kecil bertanya, kepada Raisa, "Kak Raisa, kenapa kakak bisa begitu bahagia meskipun ada banyak masalah?" Raisa tersenyum, lalu menatap Faiz. "Karena aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita memandang kehidupan. Dan aku menemukan alasan untuk bahagia bersama orang-orang yang aku cintai." Anak itu mengangguk polos, lalu berlari kembali ke teman-temannya. Faiz menatap Raisa dengan ekspresi penuh cinta. "Kamu hebat, Raisa. Kamu sudah menjadi teladan bagi mereka." Raisa balas tersenyum. "Begitu juga kamu, Faiz. Kamu adalah inspirasi terbesarku." Beberapa tahun kemudian, pusat pendidikan yang mereka bangun berkembang pesat menjadi salah satu lembaga amal terbesar di daerah tersebut. Raisa dan Faiz dikenal sebagai pasangan yang tidak hanya saling mencintai, tetapi juga berdedikasi untuk membantu orang lain. Di halaman rumah mereka yang asri, Raisa dan Faiz duduk berdampingan di kursi roda Faiz, menikmati matahari terbenam. Raisa memegang tangan Faiz erat-erat, merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Raisa menatap langit yang perlahan memudar, merasa puas dengan perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun awalnya dipenuhi kemarahan dan kekecewaan, pernikahannya dengan Faiz adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Cinta tidak pernah memaksa, gumam Raisa dalam hati. Tapi, cinta yang tulus bisa mengubah segalanya. Cerita ditutup dengan adegan Raisa dan Faiz tertawa kecil saat angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka. Matahari terbenam di cakrawala, melukiskan awal baru yang penuh harapan. Mereka telah menang atas masa lalu, bukan dengan balas dendam atau amarah, tetapi dengan cinta, pengampunan, dan keyakinan bahwa kehidupan selalu punya cara untuk membawa hikmah dari setiap ujian.